Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membuka pelajaran kitab Buku Dulujen ya. Yang mau logatnya nanti beli dulu kitabnya baru saya logat. Mungkin di video yang berbeda tapi. Nah, sekarang pembukaannya dulu tentang pernikahan ya kitabnya. Kenapa memilih tentang pernikahan sih? Soalnya banyak yang salah paham gitu, banyak yang bukan salah paham sih, mereka menikah ngaku muslim juga tapi gak islami gitu, kurang islami. Ada di mana di sini di kitab ini tentang hak-hak dan kewajiban suami dan istri, hak istri kewajiban suami atau sebaliknya, hak suami kewajiban seorang istri. Tapi sebelum itu saya menjelaskan tentang bagaimana sih menikah itu gitu. Soalnya kan sekarang di zaman ini kalau kita lihat ya, kita gak usah mengalami ya, tapi kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita gitu. Sekarang pencemaran dong. Sekarang penceraian banyak, aduh. Perceraian di mana-mana loh. Mau yang udah lama nikahnya, mau yang baru nikahnya. Saya sarankan untuk yang belum menikah, salah satunya lah, bagusnya dua-duanya mengenal kitab Buku Dulujen gitu. Tapi kalau tidak bisa ya salah satu dulu lah, belajar 1 bulan 2 bulan gitu. Gak mau belajar setelah menikah, bagus ya, setelah menikah saya belajar dulu apa hak-haknya gitu, apa kewajibannya dan bagaimana gitu. Banyak sekali kesalahpahamannya dalam hukum Islam, seperti dalam pernikahan ada katanya yang marak ya, seperti poligami gitu kan. Apa masalahnya poligami gitu? Maksudnya kan poligami itu menikah ya, menikahi lebih dari 1 istri. Apa masalahnya, kan menikahi gitu. Yang salah itu selingkuh. Dalam Islam selingkuh mati coy. Lo udah nikah selingkuh, bersetubuh dengan yang lain dirajam, dilempari batu 80 kali, jarak 20 meter sampai mati. Belum menikah, perempuannya milik bapaknya, selingkuh dengan orang lain, bersetubuh, dicambuk coy 100 kali. Dalam Islam kedudukan cinta dalam Islam tinggi lah. Kenapa tinggi ya? Karena semua orang menyukai melakukan sesuatu atau berusaha gitu karena cinta kan, karena dia mempunyai cinta gitu, apakah untuk orang tuanya ataukah untuk anaknya. Jadi kedudukannya tinggi, gak bisa selingkuh. Kenapa boleh poligami? Itu hal terakhir. Daripada nanti perempuannya jadi pelacur, mending poligami kan daripada jadi pelacur. Open BO seperti itu kan, mending poligami lah, puguh. Lebih baik dinikahi, dinafkahi, diajarkan tentang agama. Masalah lain adalah para pendakwah ya, melucu boleh gitu, di mana saja boleh, saya juga suka gitu, bercanda boleh. Tapi kalau tentang poligami janganlah, maksudnya serius dulu gitu. Poligami itu gimana sih? Kita dengar poligami paling tentang apa? Tentang hubungan bersetubuh gitu ya, nafsu lah, tentang nafsu. Wah nafsuan, ini 2 atau nafsuan, wah istrinya 3, 4, terakhir 4 ya. Padahal bukan seperti itu. Coba ceritakan yang lain gitu. Jangan ceritakan nafsunya saja. Emang gimana? Cuma gitu doang kan? Cuma gitu doang loh. Kalau ceritain nafsu cuma gitu doang. Coba ceritakan yang lain, bagaimana anaknya, bagaimana harus diajarkan anaknya tentang agama, harus dinafkahi. Kita punya istri berdua, beda pemikiran, pasti ada cekcoknya. Jika berdua, tambah lagi 1, bertiga. Yang cocok bukan kita sama istri doang. Istri sama istri pertama sama istri kedua bisa. Anak istri pertama sama anak istri kedua bisa. Orang tua, mertua pertama dan mertua kedua bisa. Bukan sama kita doang. Jadi makin panjang gitu. Dan yang mendengar tentang poligami jangan langsung merasa dalam Islam gini gitu, hukum gak setuju. Jangan.
mereka yang berpoligami itu hebat kalau saya ya. Kenapa hebat? Perempuannya hebat lah. Kenapa hatinya bisa dibagi gitu? Perempuan kan pecemburu. Kok bisa dia diduakan? Bukan diduakan, menikahi tapi dia dinikahi tapi laki-lakinya dimiliki sama yang lain juga gitu. Kalau selingkuh emang nggak boleh. Kalau pernikahan gitu kan bisa. Kok bisa mereka sabar gitu? Laki-lakinya kok hebat? Perempuannya bisa sabar dua-duanya, bisa ridho dua-duanya, hebat kan? Belum tentu adil, belum tentu saya setuju, belum tentu adil, susah kalau adil. Tapi kalau perempuannya ridho, perempuannya gak apa-apa gitu di poligami, itu hebat loh suaminya. Kok bisa gitu? Perempuannya bisa seperti itu kan gitu. Jadi saya jujur saja saya salut lah, hebat mereka. Tapi kalau saya sendiri saya lebih suka satu aja gitu ya, satu aja. Kenapa satu? Ya satu juga belum tentu terbawa ke surga kan, belum tentu anaknya kayak gimana, belum tentu. Dan yang udah menikah nih, tadi yang belum, yang udah menikah, coba pikirkan tentang perasaan masing-masing gitu. Cara memahami perasaan itu menekan perasaan sendiri, tekan serendah-rendahnya, egonya ditekan serendah-rendahnya sehingga kita mengerti itu perasaan yang lain, perasaan pasangan. Ini mah udah nikah masih aja gombal, laki-lakinya ke cewek lain. Udah nikah ceweknya masih aja kecentilan gitu. Ngapain? Kan lu udah punya suami, sang suami udah punya istri gitu. Mau gayet cewek mana lagi, mau gawet suami mana lagi gitu kan. Mau suka laki mana lagi gitu. Coba pikirkan gitu, jangankan gombal gitu. Seharusnya kalau perempuannya gak mau laki-lakinya menyukai postingan perempuan lainnya, janganlah. Kenapa jangan? Ya cemburu wajar lah kamu suaminya gitu. Ini mah bukan kan, malah dua-duanya sama-sama kayak gitu. Kalaupun boleh, kata suaminya boleh lah, pos yang cantik-cantik boleh, gak pakai kerudung keluar boleh. Kalau boleh suaminya haram masuk ke surga, Begitupun kalau laki-laki, begitu juga hukumnya kalau laki-lakinya bekerja cukup, perempuannya keluar rumah bekerja juga, itu haram, laki-lakinya masuk ke surga. Kalau cukup ya udah gitu, kalau cukup mah. Jadi gimana sih tentang pernikahan? Jadi susah. Saya lihat di sekeliling saya ya, gak sebutkan nama gitu, sekeliling lah, yang nikah muda pacarannya lama, akhirnya bukan putus cerai ya, lebih lama pacarannya bahkan daripada menikahnya. Terus yang nikahnya udah lama cerai gitu, gara-gara faktor mungkin ekonomi atau faktor mungkin tidak senang gitu. Tidak boleh seperti itu ya, suami istri tidak boleh. Jangan saling menyalahkan. Kalau mau menyalahkan, saling menyalahkan diri sendiri, saling menyalahkan kekurangan diri sendiri gitu. Laki-laki gak mungkin bisa hamil gitu. Perempuan gak mungkin hamil tanpa laki. Cobalah akui kelebihan pasangannya dan akui kekurangan diri sendiri, itu lebih baik gitu kan. Jadi susah sekarang, yang pacaran juga susah gitu kan. Soalnya gimana ya, emang sekarang kan susah, kalau menghindari dosa semuanya susah. Laki-laki sama perempuan udah bersama teman, ngobrol biasa gitu. Pacaran tetap salah kalau walaupun kita melakukan gitu, kita pacaran gitu, tetap salah. Kita harus tetap berkomitmen bahwa itu teh salah. Nah, yang terbaik daripada berpacaran emang mendingan didikan komitmen yang terbaik. Yang ini menunggu, yang itu berusaha gitu, itu yang terbaik. Ngomongin ta'aruf sekarang susah, ngomongin ta'aruf curhatnya ke laki-laki.
ngomongin ta'aruf, ngobrolnya sama laki-laki yang bukan muhrim. Ngapain ngomongin ta'aruf tapi kayak gitu? Ngomong cinta sama Allah tapi apa tapi main tiktokan. Susah lah kalau ke sana, masih panjang ya. Apalagi yang belum menikah gitu. Sekarang kan yang cantik banyak di luar, yang ganteng juga banyak. Kalau kalian menikah hanya karena gara-gara cantik, hanya karena gara-gara hartanya banyak gitu, cerai coy sebentar juga insya Allah. Bukan suuzon, bukan, banyaknya seperti itu. Yang cantik lu keluar 1 jam aja keluar lebih cantik, banyak yang lebih cantik dari pacar lu, banyak lebih cantik dari pasangan lu, banyak yang lebih cantik dari istri lu. Istri keluar banyak yang lebih ganteng, yang lebih kaya dari suaminya gitu. Coba hal yang lain, kebaikan bisa kan. Disitulah pentingnya gitu menjaga perasaan gitu. Jadi pada intinya kalau mencintai seseorang itu pasti tidak ada opsi lain kalaupun ada pertengkaran selain kembali gitu. Kecuali pengkhianatan saya setuju. Di hatinya ada orang lain saya setuju, udahan aja saya setuju. Gak akan maju kalau di hatinya ada orang lain. Kalau kalian mencintai seseorang, nanti coba di hati kalian jangan ada orang lain satupun. Jangan ada opsi bahwa kalian, jika kalian bercerai dengan yang ini, kalian akan menikah dengan yang itu. Enggak boleh. Gak boleh ada aja. Kenapa? Kalau ada nanti pas pada saat kalian berkelahi, ada saatnya kita bukan berkelahi sih, berkelahi seperti kayak baku hantam, bukan berkelahi, tapi berseteru gitu. Ada wanita kedua, ada laki-laki yang kedua dan sebagainya, itu jangan ada dalam pernikahan gitu. Nah, kalau udah seperti itu, sudah memahami ilmunya, sudah memahami bagaimana cara punya anak dong. Bagaimana kalau punya anak, cara mendidiknya, bagaimana istri, cara meluangkan waktu bersama istri dan lain sebagainya, bolehlah menikah. Jika kalian bertanya, kalau kamu gimana gitu, kalau saya menikah ya saya ingin bekerja paling lama sampai sore. Setelah itu waktu saya untuk anak saya sama istri saya gitu. Walaupun sehari cuma 1 waktu, sore doang, mungkin belajar ilmu agama gitu, tentang sholat, tentang wudhu, tentang apapun diajarkan. Dan anaknya mungkin setelah maghrib, bisa setelah isya, walaupun sebentar, saya akan ajarkan. Daripada saya menyesal nanti setelah meninggal, mending saya capek gitu di dunia. Apalagi kalau bekerjanya cuma sampai setengah hari, insya Allah setelah meluangkan waktu ada waktu bersama istri, baru mungkin saya akan meluangkan waktu untuk masyarakat gitu, mengajarkan ngaji seperti biasa gitu. Hidup bukan tentang bekerja, hidup bukan hanya tentang bekerja ya, bukan tentang hanya memberi makan kepada istri dan anak, bukan. Yang lebih penting bukan itu gitu. Memberi nafkahnya seadanya itu bukan semaunya ya, tapi sebisanya lah, bahasanya sebisanya. Tapi kalau ilmu agama itu penting. Kalau istrinya salah, anaknya salah, yang disalahin suaminya. Kalau benar-benar suaminya cinta, ya ajarin. Jika bukan kan, pusing main game suaminya, pusing karaokean, kapan coba isi sama anaknya? Langsung gampang, banyak kiai. Iya kalau kiainya jagoan, iya kalau kiainya mau, iya kalau kiainya ikhlas. Kalau saya mah enggak kalau digituin. Kenapa? Itu tanggung jawab setiap anak, tanggung jawab orang tuanya, boy. Setiap anak tanggung jawab bapaknya, bukan tanggung jawab kiai, bukan. Tanggung jawab istrinya, tanggung jawab bapaknya. Masa anak buat sendiri loh.
tanggung jawab ustadz nih, ustadz gak simpen saham di situ, buat apa tanggung jawab kan? Atau ditanggung jawab bukan ke ustadz atau ke pengajar gitu. Ini dia gak nyimpen saham, dia gak tahu apa-apa gitu, lu yang buat. Jadi tolong ya, belajarlah, untuk laki-laki belajar gitu, supaya bisa mengajari anak istrinya. Kalaupun nanti gak bisa, terlambat atau gak bisa atau sibuk, bisa dititipkan ke yang lain, dititipkan ke ustadz. Tapi jangan lupa gitu, jangan lupa ke ustadznya harus seperti apa gitu. Walaupun ustadznya mungkin gak suka dibayar, gak suka ini kan, kalau dikasih kan pasti diterima gitu, gak mungkin gak diterima, pasti diterima gitu. Nah, kalian harus mengerti ke sana. Jika kita tidak bisa apa-apa gitu, gak boleh anaknya disimpan, gak peduli ustadznya kayak gimana, ilmunya juga gak bermanfaat, gak akan bermanfaat. Nah, seperti itu tentang pernikahan lah, acak-acakannya. Soalnya pusing saya kalau tentang pernikahan. Pusingnya, jarang sekali orang yang memahami cinta gitu. Intinya seperti itulah, sebelum kalian menikah pahami dulu apa sih cinta gitu. Sederhananya ada sebagian pepatah ya, mungkin kita bisa lebih mengerti, tapi emang bukan dari kita sih, bukan dari, maksudnya belum menemukan dari Al-Quran dan Al-Hadis, belum, mungkin ada, pasti ada lah, ada di seperti apa ya, ini untuk membedakan aja ya, saya baca-baca dari Buddha gitu. Buddha juga mungkin kitabnya asalnya dari Nabi, cuma sudah gak laku karena turun Al-Quran, mungkin kan. Seperti Bible asalnya kan dari Nabi, banyak kan, ada 104 kitab ya yang diturunkan, itu banyak. Seperti ini katanya, jika kamu menyukai, bedanya suka dengan cinta adalah jika kamu menyukai bunga, kamu akan memetiknya. Jika kamu mencintai bunga, kamu akan menyiraminya, seperti itu. Nah, pahami dulu tentang cinta, pahami dulu tentang perasaan orang, pahami dulu tentang rasa sakit, maka insya Allah perjalanan cintanya akan sempurna gitu. Saya gak bilang gak akan ada masalah, semuanya pasti ada masalah, tapi setiap masalah pasti bisa diatasi kecuali pengkhianatan. Oke. Nah, segitu saja. Insya Allah nanti saya jelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.